Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa senang benar lah nyapa kanti pada dukung mako. Karena masih setia benar lah macam saya. Nyok lagi setia ni yo. Setia. Tolong depan TV untuk menyaksikan kami di Bekabah Jambi edisi Minggu 10 Agustus 2025. Nah, saya juga senang enggak, Ma? Ngapa? Karena saya kalau lamun yang nyapa kanti-kanti nah, kita kemarin rumah nak ke mana? Lamun yang nampak kan. Kemana pergi Awak kau cerita ya Rahma, kau lagi nganu kebon, muka lahan kebon untuk nanam sawit kaki ko. Ada tuh cuma lagi. Nah, jadi muka lahan kebon, tapi tidak ada cara dibakar. Ada saya ko ama muka elo. Boleh be muka lahan tuh, cuma tuh jangan cara dibakar. Yo, tidak dibakar. Apalagi kini kok panas berengkang. Murah nih yang terbakar dikit. Dikit langsung merambat api tuh. Setelah kita kok juga ngimbau untuk kanti-kanti mau di rumah kok dak. Kalau nak muka lahan tuh jangan cara dibakar, Wak. Aning tuh, Wak. Tak tengok dulu. Kena hari ko panas berdengkang, terbakar kebun gitu. Ko kaki jangan bahayanya. Kaget merembet ke rumah. Bahaya. Di Muara Jambi banyak juga kebakaran terjadi ko. Seperti tiga topik utama kita pada hari iko, salah satunya kebakaran lahan diduga kelalaian manusia. Berita selanjutnya kanti tim Satgas Muara Jambi ko perpanjang status kesiapsiagaan karhutlah. Selanjutnya kanti pemerintah desa klaim lah siapi pompa untuk pengayaan sawah. Bersama saya Taufikur Rahman dan saya Rahmat Uzmai kalau Bekabah Jambi. Selengkapnya. Nah, macam kata topik tadi buka lahan tak? Iya. Tapi tak dibakar. Tak dibakar. Macam saya ada gue cerita kemarin tuh, Pak lagi panas berengkang benar lah. Apa tuh? Ayah saya kok muka lahan dibakar lah dia. Ngapa dibakar? Itulah Atunya tuh. sebutlah jangan dibakar. Ayah saya kok tidak nonton, saya kok tak ngani. Nonton rupanya tak? Iya. Dia makal tak akhir merembet. Ke kebun orang juga? Dah. Kebun awak lah. Kalau kebun orang bahaya, marah orangnya lagi. Pokoknya bahaya benar lah topik. Nah, tapi kita ada berita juga terkait karhutlah iko. Jadi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muara Jambi ko diduga disebabkan kelalaian manusia. Nah, jadi PLT Kalaksa BPBD ko nilai kondisi lahan yang kering iko sehingga api dengan cepat meluas menghanguskan lahan. Bencana kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di setiap tahun di Kabupaten Muara Jambi. Manusia diduga selalu menjadi faktor utama penyebab karhutlah. Meski sudah ada ancaman 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah, namun diduga masih ada masyarakat yang lalai sehingga menyebabkan bencana karhutlah. PLT Kalaksa BPBD Muara Jambi alias mengatakan ada dua penyebab utama karhutlah. Pertama, penyebab alam, seperti sambaran petir dan lahan gambut yang kering di musim kemarau, sehingga mudah terbakar karena sinar matahari. Kemudian ulah manusia, baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Seperti mereka yang lalai kerana membuang puntung rokok dan membakar sampah, yang apinya tak dipadamkan sampai tuntas. Sementara kebakaran sengaja berupa mereka yang membuka lahan dengan cara membakar lahan. Seperti kita ketahui bersama bahwa berdasarkan informasi dari BMKG bahwa kondisi panas itu berada di Kabupaten Muara Jambi kisaran antara bulan Juli sampai dengan Agustus. Dan hampir 8 kejadian itu merupakan karena kelalaian manusia sebenarnya. Artinya ya kan, sehingga kita ketahui bersama bahwa hampir 70% merupakan wilayah Muara Jambi merupakan wilayah gambut begitu. Luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muara Jambi pada tahun 2025 iko lebih luas apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sehingga di awal Agustus 2025 iko, luas kebakaran sudah mencapai 273,75 hektar. Sedangkan sepanjang tahun 2024 kemarin, luas kebakaran di Kabupaten Muara Jambi hanya 114,32 hektar. Azam Afnan, TVRI Jambi laporkan. Selanjutnya ganti status kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muara Jambi diperpanjang hingga 3 Oktober kage. Keperpanjangan status IKO bentuk antisipasi pemerintah terhadap ancaman karhutlah di musim kemarau yang masih berlangsung.
Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Muara Jambi resmi memperpanjang masa status kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2025. Perpanjangan status kesiapsiagaan dilakukan sebagai bentuk antisipasi ancaman karhutla yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan bencana kabut asap hingga mengganggu kesehatan manusia. Pada bulan Agustus Kabupaten Muara Jambi masih berada pada musim kemarau. Pelaksana tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muara Jambi alias mengatakan, perpanjangan status kesiapsiagaan karhutla terhitung dari 5 Agustus hingga berakhir pada 3 Oktober mendatang. Dengan perpanjangan status personel gabungan baik dari BPBD, TNI dan Polri masih bersiaga dalam pelaksanaan pencegahan maupun penanggulangan. Bahwa sampai dengan hari ini kita melalui Satgas Karhutla Kabupaten menyiapkan personil sebanyak 140 personil yang terdiri dari unsur TNI, Polri, kemudian Manggala Agni, BPBD Kabupaten. Berada pada puncak musim kemarau, pemerintah lebih antisipatif mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan. Langkah pencegahan diutamakan agar dampak buruk dari bencana karhutla tidak lagi dirasakan masyarakat Muara Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kanti meski guyuran hujan terjadi beberapa hari terakhir namun belum mempengaruhi penurunan status siaga karhutla di Kabupaten Batanghari. Nah, hal itu dikarenakan belum ada petunjuk resmi dari BMKG terkait perubahan musim. Hingga kini BPBD Batanghari masih memberlakukan status siaga karhutla. Meski beberapa hari terakhir terjadi intensitas hujan sedang hingga deras. Bahkan penempatan petugas posko siaga karhutla masih dilakukan BPBD. Langkah dilakukan guna mengantisipasi munculnya titik api akibat ulah pelaku perambah. Sekretaris BPBD Batanghari, Samra Lobis mengatakan, belum adanya perubahan status karhutla. Merujuk dari laporan BMKG yang memprediksi cuaca kemarau masih akan terjadi hingga Agustus. BPBD akan terus melakukan patroli di setiap wilayah rawan karhutla untuk memastikan tak adanya upaya pembukaan lahan dengan cara dibakar. BPBD juga mengimbau masyarakat untuk tak ada melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar kerana dapat merugikan banyak pihak. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, aning tuh untuk ayah saya dewek lah. Nah, kan? Aning tuh pokoknya jangan dulu muka lahan dibakar ya. Bahaya benang lah. Datuk awak juga sering bakar lahan kok kalau buka-buka. Datuk yang dengar Datuk, jangan nak buka bakar lahan lagi. Iya, pokoknya uak-uak dan Datuk. Pokoknya gagal lo uak-uak tu lah. Pokoknya jangan basing nak begini kok. Kena mudan yang terbakar. Betul. Untuk kanti-kanti kita jangan nak kulu-kili dulu. Kena kami akan balik lagi dengan berita yang menarik lainnya. Nah, di antara kanti-kanti sebanyak 800 ton gabah padi telah diserap oleh Perum Bulog Kerinci. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti karena masih setia untuk menyaksikan kami berdua di Bekabar Jambi. Iya, nah, ngapa? Apalagi sambil makan berawang di tepi umum. Makan berawang di tepi umum. Lauknya apa? Lauk sama caluk sama ikan asin enak menang lah. Sudah. Berarti bawa TV ke sama. Nah, iya. Cuma pula bawa enggak, tapi TVRI Jambi juga bisa nonton pakai HP. Bisa dimanapun bisa kita nonton. Nak di kebun, nak di payo, pokoknya bisa kalau. Nak di umur, bisa. Yang jelas nyai-nyai kalau di umur tu tanamlah padi tu selelo. Jangan sampai padi kita gagal panen. Seperti salah sekok berita kita pada hari ini, para petani sawah tak ada hujan diingatkan agar memaksimalkan musim tanam tahun 2025. Meski saat ini tengah musim kemarau, OPD terkait juga diminta antisipasi gagal panen akibat kekeringan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengingatkan dinas terkait untuk mengantisipasi fenomena kekeringan lahan pertanian, terutama sawah tak ada hujan di musim kemarau. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi gagal panen guna meningkatkan hasil pertanian dan kedaulatan pangan nasional. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Dedi Henry mengatakan, pihaknya sudah meminta para petani agar cermat dalam mencapai target musim tanam. Meski musim kemarau, pihaknya tetap mendorong petani untuk menanam padi dengan memanfaatkan sumber air seperti pompa air, terutama di lahan tak ada hujan. Secara umum, dinas terkait telah siap menghadapi musim kemarau
Sementara para petani sudah mengetahui kondisi wilayah serta lahan yang tersedia irigasi teknis serta lahan tak ada hujan. Pemerintah pusat berharap agar musim kemarau, para petani tetap berupaya menanam dengan komoditas padi. Tentu kita minta Dinas Pertanian untuk cermat dalam menentukan masa tanam. Memang kita punya target untuk mengejar target tanam kita yang cukup tinggi, tapi ya kemarin kendalanya adalah hujan. Begitu selesai hujan langsung masuk kemarau. UPD terkait diminta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengadaan varietas tanaman yang cepat panen dan berumur pendek atau varietas yang membutuhkan air dalam jumlah minim, sehingga lebih peka dengan kondisi musim kemarau. Selain itu, para petani juga diimbau untuk nanam tanaman palwijaya seperti jagung, sayur mayur maupun umbi-umbian yang tahan dengan kekeringan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kanti pemerintah desa di Kecamatan Terusan, Kabupaten Batanghari memberikan bantuan pompanisasi kepada para petani. Nah, jadi bantuan IKO diharapi dapat membantu para petani untuk mengairi sawah yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Dampak musim kemarau kini lah sangat dirasakan oleh warga, khususnya petani sentra padi di Kabupaten Batanghari. Lahan persawahan mulai dilanda kekeringan akibat tak ada turun hujan. Bahkan petani kiniko berupaya melakukan pompanisasi dengan memanfaatkan aliran sungai Batanghari agar dapat mengalir air ke lahan persawahannya. Tak hanya IKOB, pihak pemerintah desa setempat juga telah menyediakan sejumlah unit peralatan pompa air yang dapat dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan pengairan. Sesuai prosedur, setiap kelompok tani yang ingin melakukan peminjaman alat pompa dapat mengajukan syarat administrasi kepada pemerintah desa. Saat itu petani desa Pasar Terusan telah melakukan penanaman padi di luas hamparan sawah 300 hektar lebih dengan harapan di musim kemarau itu tak mempengaruhi penghasilan padi mereka. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi selanjutnya ganti pemerintahan Kabupaten Sarolangun target seluruh desa melakukan penanaman jagung. Itu sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional yang sumber dananya dari 20% dana desa. Saat itu sekitar 90% desa lah nanam jagung. Pemanfaatan dana desa 20% untuk mendukung ketahanan pangan serta merealisasikan program makan bergizi yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024. Sementara petunjuk operasional atas penggunaan dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan sesuai potensi desa dan disepakati serta diputuskan dalam musyawarah desa. Pejabat Sekda Sarolangun, Dedi Henry mengatakan, program menanam jagung merupakan bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan dan program IKO juga mendukung kemandirian serta semangat kewirausahaan masyarakat serta mendukung swasembada pangan nasional. Pihaknya juga sudah memberikan instruksi kepada OPD terkait untuk menargetkan minimal satu desa bisa menanam 1 hektar jagung, baik dengan membuka lahan maupun tumpang sari dengan tanaman lain. Mungkin tidak semua nanam ya, tapi bisa juga nanti yang yang bangga ternak mungkin ada juga yang bisa. Karena kalau di kota ini kan kita menanam di sana di daerah-daerah yang tidak potensi bisa. Pemerintah pusat mendukung penuh proses hilirisasi hasil pertanian untuk mencapai swasembada pangan desa. Tidak berhenti di ladang, namun lebih diupayakan bernilai hingga ke industri. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, dalam upaya jaga stabilitas harga gabah dan beras serta ningkati perekonomian para petani, Perum Bulog Kerinci lakukan penyerapan gabah sebanyak 800 ton. Nah, penyerapan gabah tersebut dilakukan pada para petani yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dalam upaya menjaga stabilitas harga gabah dan beras, Perum Bulog Kerinci telah melakukan penyerapan gabah sebanyak 800 ton gabah padi yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kepala Perum Bulog Kerinci Afrinaldi Sinaga mengatakan, untuk target penyerapan gabah bagi para petani di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sebanyak 1.000 ton per tahun 2025. Nantinya gabah IKO diolah menjadi beras untuk distribusikan kembali kepada masyarakat.
Gabah para petani Iko dibeli dengan harga Rp5.500 per kilogramnya. Saat ini penyerapan kita sudah 800 ton di semua wilayah yang ada di Kabupaten Kerinci maupun Sungai Penuh. Target kita berapa ton? Kurang lebih target kita 1000 ton, di mana harapannya kita bisa mencapai target ini sampai akhir tahun. Hingga saat Iko pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait untuk melakukan penyerapan jagung. Harapan program tersebut dapat meningkatkan perekonomian para petani yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Informasi selanjutnya kanti dipastikan tidak sesuai mutu yang dicantumkan berdasarkan uji laboratorium. Satgas Pangan Provinsi Jambi meminta penurunan harga 8 merek beras premium yang sebelumnya diduga oplosan. Satuan Tugas Pangan Provinsi Jambi meminta penurunan harga 8 merek beras premium yang sebelumnya diduga oplosan berdasarkan rilis Kementerian Pertanian. Keputusan itu disampaikan Satgas pada saat rilis hasil pengujian sampel beras diduga oplosan yang diambil dari sejumlah swalayan, yaitu berdasarkan hasil uji laboratorium UPTD Balai Pengujian Sertifikasi dan Mutu Barang Disperindak Provinsi Jambi. Dari pengujian tersebut, ada 8 merek beras premium yang diduga oplosan dipastikan tidak sesuai mutu SNI untuk kualitas premium, serta persyaratan mutu dan label beras dari Badan Pangan Nasional. Mewakili Sekda, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Johansa mengatakan, ada 8 beras premium yang tidak standar SNI, yaitu Rajo Ultima, Rajo Platinum, Sania, Sip, Fortune, dan 2 koki, Topi Koki, serta Sentra Pulen. Satgas meminta untuk seluruh swalayan dan retail di Provinsi Jambi untuk mematuhi penurunan harga jual beras medium berlabel premium yang sebelumnya telah dilarang sementara untuk diperjualbelikan. Namun demikian, Johansa memastikan ada 8 merek beras medium berbungkus premium tersebut seluruhnya aman dan layak untuk dikonsumsi. Maka standar mutunya itu memang bukan standar mutu premium. Nah, maka kita berkoordinasi dengan Bappenas ya, maka mereka mengeluarkan surat pertanggal 25 Juli 2025. Menindaklanjuti adoi dugaan beras oplosan yang disampaikan Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Provinsi Jambi telah melaksanakan inspeksi mendadak pada tanggal 17 Juli 2025 ke sejumlah swalayan. Reni Atta, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ternyata ada juga ya dak beras oplosan kini ko. Ado ya dak. Ado be. Lama awas be temakan beras oplosan. Mak saya tuh pas beli beras kemarin. Yo. Dipasak di sekok-sekok butir beras mahan pasak jemku nyala mak saya tuh. Biar tahu oplosan apa tidak yo. Nah, untuk itu diimbau kepada mak-mak yang ada di rumah tuh. Untuk nyai-nyai juga. Nyai-nyai juga. Iyo. Untuk nyai-nyai juga. Jangan masing nak beli beras. Karena ada beras oplosan kini ko. Iya juga kalau beli beras tuh harus di toko yang resmi. Jual betul beras nih, tuh. Nah, topik untuk kanti-kanti pada rumah ko kelagitlah dulu nanam padi karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya penderita ispa dan diare di Kabupaten Muaro Jambi kembali meningkat. Terima kasih kanti-kanti karena masih menyaksikan kami di Kabar Jambi. Oh, topik. Oi. Saya pun nak bertanya. tuh? Awak kan dari Muaro Jambi dah. Yo nyala. Saya nak tanya masih ada tak sih asap sana tu? Kalau di Muaro Jambi ko saya lewat tadi ko dah. Masih ada asap tu. Tadi mana entah kebakaran pokoknya asap tu masih ada. Tamu entah genai pokok asap tu masih ada. Kadang tu kena asap tu sesak napas kadang bengean. Iya, bengean. Sesak napas kan kadang tu kena asap ko. Ngapo yo? Ikut baca lah ko ya. Saya anding lah berita selanjutnya ko. Iya, karena laporan kasus ispa dan diare di Kabupaten Muaro Jambi ko meningkat. Nah, jadi peningkatan kasus iko dipengaruhi kondisi cuaca di Muaro Jambi yang panas ekstrim dan sebagian wilayah ditemukan titik api. Musim kemarau yang berkepanjangan serta adanya titik kebakaran di sebagian wilayah di Kabupaten Muaro Jambi membuat vertikal berbahaya yang dapat merusak pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan penyakit lainnya. Kondisi IKO berdampak pada peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, terjadi peningkatan kasus ISPA pada bulan Juni lalu yang mencapai 2.326 orang. Pada bulan April sebelumnya, kasus ISPA hanya 1.697 kasus dan di bulan Mei 1.947 orang yang menderita ISPA. Sementara untuk data di bulan Juli, sejauh IKO, Dinas Kesehatan masih melakukan perekapan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi Afif Udin mengatakan, cuaca panas ekstrim dan kurangnya konsumsi air putih dapat memperburuk kondisi warga yang terinfeksi bakteri. Dari ribuan kasus yang ditemukan, Afif memastikan semua pasien dapat ditangani dengan baik oleh tenaga kesehatan, baik di tingkat puskesmas atau rumah sakit. Tapi nggak begitu panjang estimasi dari BMKG. Jadi perlu waspadaan terkait konsumsi obat, khususnya bagi kelompok rentan anak-anak maupun usia lanjut untuk konsumsi cairan yang cukup, istirahat yang baik, dan tidak melakukan aktivitas fisik di luar rumah saat terik hari. Tak hanya IKOB, infeksi saluran pernapasan akut musim kemarau yang telah berlangsung sejak 2 bulan terakhir juga berdampak signifikan pada peningkatan kasus diare. Dari catatan Dinas Kesehatan pada bulan Mei lalu, kasus diare hanya 150 dan meningkat pada bulan Juni yang mencapai 201 kasus. Azam Afnan, TVRI Jambi, laporkan. Kita beralih ke informasi lainnya ketika kasus rabies akibat gigitan hewan peliharaan saat IKO masih sering ditemukan di Kabupaten Batanghari. Untuk antisipasi hal IKO, Pemkab Batanghari nyiapi ratusan dosis vaksin rabies untuk hewan peliharaan milik warga. Pemkab Batanghari terus menggencarkan antisipasi kasus rabies akibat gigitan hewan peliharaan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab yaitu menyiapi vaksin rabies untuk diberikan kepada hewan peliharaan milik warga seperti kucing, anjing, dan monyet. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Afrizal mengatakan, pihaknya menyiapkan 600 dosis vaksin rabies untuk hewan peliharaan warga. Pemilik hewan dapat mengajukan permohonan penyuntikan vaksin secara gratis kepada dinas terkait. Pemberian vaksin akan dilakukan oleh dokter atau petugas kesehatan hewan. Afrizal mengimbau agar pemilik hewan pemeliharaan rutin melakukan pengecekan kesehatan hewannya agar terhindar dari virus rabies yang dapat mengancam keselamatan orang lain apabila terkena gigitan hewan tersebut. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti presentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 7,19%. Nah, jumlah itu menurun sebanyak 0,07% dibanding dengan September 2024 yang hanya mencapai 9,60%. Pada periode Maret tahun 2014 hingga 2025, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi IKO mengalami fluktuasi, baik jumlah maupun persentase. Pada periode IKO terdapat 3 fase perkembangan kemiskinan. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 270,94 ribu orang. Dibandingkan September tahun 2024, jumlah penduduk miskin menurun 1,8 ribu orang. Sementara jika dibandingkan periode Maret 2024, jumlah penduduk miskin meningkat 5,5 ribu orang. Presentasi penduduk miskin pada Maret 2025 IKO tercatat 7,19%. Jumlah IKO menurun 0,07% dibandingkan September 2024. Dan meningkat 0,09% poin terhadap Maret 2024. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2024 IKO hingga Maret 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan dan pedesaan turun masing-masing 300 dan 1.400 orang. Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan pengeluaran. Dalam penurunan angka kemiskinan, untuk tingkat pengangguran terbuka juga walaupun stagnan, tapi memang kita lihat bahwa terjadi kenaikan pekerja formal di Sakernas terakhir dibandingkan dengan kondisi Sakernas Februari 2024. Terus harga-harga di Maret 2025 juga cukup terkendali dibandingkan dengan kondisi Maret
2020. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2025 tercatat Rp604,127 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan Rp501,425 dan garis kemiskinan bukan makanan Rp162,702. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi tentang Hari Kemerdekaan pula ganti-ganti. Semarak HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Muara Jambi seiring dengan menjamunya pedagang bendera merah putih dan pernak-pernik HUT Kemerdekaan. Menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, para penjual bendera merah putih dan pernak-pernik lainnya mulai ramai menjajakan barang dagangannya. Para pedagang memenuhi jalur dua kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. Harga pernak-pernik yang dijual bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp400.000. Salah seorang pedagang Junaidi mengatakan, harga pernak-pernik itu tergantung dengan besaran dan model, serta tingkat kerumitan barang dagangan yang dijual. Barang dagangan yang dijual tersebut didatangkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Di akhir Juli itu, para pedagang belum merasakan peningkatan daya beli masyarakat. Berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya, peningkatan pembelian pernak-pernik Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa pada 5 Agustus. Azam Aftan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, saya nak bertanya, berapa hari lagi? 7 hari lagi. 7 hari lagi. Toko Hari Kemerdekaan. Kadi ramai tak tahu. Lu iyo makai awak ke bertanya. 7 hari lagi. 7 hari lagi, pantaslah di sepanjang jalan tu saya nengok banyak orang jual bendera tu. Kenyuk bendera be, pernak-pernik juga macam ada gantung-gantungan kunci tu untuk tentang kemerdekaan juga. Iyo. Untuk itu saudara dan kanti-kanti kita yang ada di rumah, jangan nak ke mana-mana dulu. Iyo. Kerana kami akan balik lagi dengan berita yang menarik lainnya. Nah, di antaranya sebanyak 17.000 warga Kota Jambi dikeluarkan dari penerima bantuan kesehatan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Belambon, benarlah kepada kanti-kanti yang berada di rumah kerana masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya kanti-kanti. Sebanyak 5.634 tenaga honorer Pemkot Jambi yang terdata di database telah diangkat menjadi P3K. Saat itu tidak ada lagi status tenaga honorer di lingkup pemerintahan Kota Jambi. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Kota Jambi mengklaim tak ada lagi status tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Sebanyak 5.634 honorer yang terdata di database telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K melalui tahapan seleksi yang telah dilakukan. Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, tenaga honorer telah diangkat 100%, pada tahun IKO telah diangkat sebanyak 3.117 honorer, sementara sisanya telah diangkat pada tahun-tahun sebelumnya. Kedepannya tak ada lagi perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sementara honorer yang dimasukkan ke database akan diserahkan ke setiap instansi terkait. Apakah tetap digunakan melalui jalur outsourcing atau tak ada lagi? Pemerintah Kota Jambi, alhamdulillah komitmen Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota untuk tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN Kota Jambi dapat menyelesaikan 100% bagi tenaga honorer yang terdata dalam database BKN. Ada berapa bang totalnya? Untuk yang terdata dalam database kita sudah selesaikan di tahap 1 kemarin, terus ada muncul R3 sebanyak 6 orang dari tahap 1 tidak lolos di tahap 1, udah selesai, kita selesaikan di tahap kedua, masuk melalui optimalisasi, dan alhamdulillah yang R3 di tahap 1 selesai di tahap kedua. Pemerintah Kota Jambi juga masih menunggu petunjuk pemerintah pusat untuk melakukan rekrutmen pegawai baru. Pasalnya Pemkot Jambi masih kekurangan aparatur sipil negara. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Informasi lainnya ganti program pemeriksaan kesehatan gratis PKG bagi siswa resmi dimulai kemarin Senin 4 Agustus 2025 di Kota Jambi. Kegiatan itu dilaksanakan di 16 satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah atas SMA. Program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG bagi siswa sekolah resmi dimulai secara serentak pada hari itu, Senin 4 Agustus 2025 di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan itu merupakan hasil dari kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai bagian dari komitmen nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan anak usia sekolah. Di Kota Jambi, pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan turut melaksanakan kegiatan PKG yang mencakup 16 sekolah, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga sekolah menengah atas atau SMA. Salah satu sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan adalah SMA Yadika Jambi. Pemeriksaan difokuskan pada siswa kelas 10 dan 12. Jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan indera penglihatan dan pendengaran, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, penilaian status gizi serta screening penyakit tertentu yang umum ditemukan pada remaja usia sekolah. Program itu tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi secara dini masalah kesehatan pada peserta didik, tapi juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih sehat dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal. Pemeriksaan kesehatan gratis anak sekolah ini merupakan rangkaian dari pemeriksaan kesehatan gratis secara umum yang memang sudah di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 bulan Februari 2025 kemarin. Jadi ini dalam rangkaian PKG yang umum. PKG anak sekolah ini memang di-launching tanggal 4 Agustus ini di seluruh Indonesia. Untuk di Kota Jambi kita semua sekolah, tapi bertahap ya, sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati antara puskesmas dengan sekolah. Jadi sekolah itu SD, semua murid, SMP dan SMA. Untuk Kota Jambi sasaran kita itu semuanya kurang lebih sekitar 103.000. Ya, saya selaku Kepala SMA Yadika Jambi menyambut baik program pemerintah yang mengadakan cek kesehatan gratis untuk anak-anak saya khususnya di SMA Yadika Jambi. Dan saya berharap program ini juga terus berlanjut ke depannya sehingga memang para seluruh siswa dapat memahami pentingnya kesehatan dan kesadaran terkait masalah yang dia peroleh ataupun deteksi dini penyakit yang dia dapat ketika program kesehatan ini dilaksanakan. Ya, saya sangat senang dan cek kesehatan secara gratis di sekolah, dan cek kesehatan tuh cek tinggi badan dan cek berat badan dan cek kerahang gigi dan lain-lainnya. Semoga bisa berlanjut program ini di sekolah ini. Melalui program pemeriksaan kesehatan gratis itu, diharapkan para siswa dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini dan segera mendapatkan penanganan jika ditemukan masalah. Selain itu, program itu juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan sejak usia sekolah, serta memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua dan tenaga kesehatan dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas dan produktif. Yogi, Yazir, Farhan, tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Nah, masih terkait berita tadi kan Kanti, Gegalo siswa sangat antusias untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Nah, dengan pemeriksaan secara gratis itu, para pelajar dapat tahu kondisi kesehatan badan dia lebih awal. Ratusan siswa di Sekolah Dasar Negeri 45 Desa Senaung, Kecamatan Jaluku, Kabupaten Muaro Jambi sangat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di sekolah. Sekok demi sekok siswa menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari penimbangan berat dan tinggi badan, cek gigi, pemeriksaan telinga hingga imunisasi. Salah seorang siswa, Cika Melani, mengungkapkan, meski awalnya merasa takut dan khawatir akan disuntik, namun mereka akhirnya senang karena dapat hasil yang baik dan pemeriksaan kesehatan gratis Iko. Pemeriksaan Iko sangat bermanfaat karena dapat membantu siswa mengetahui kondisi kesehatan tubuh secara langsung. Awal mulanya saya takut untuk disuntik.
Setelah disuntik, ternyata tidak sakit. Kami senang hari ini disuntik vaksin. Terima kasih pemerintah yang telah melaksanakan kegiatan ini. Pemeriksaan kesehatan gratis IKO merupakan bagian dari program besar Presiden untuk menciptakan generasi emas bangsa. Dengan pemeriksaan lebih dini, dinilai dapat menyelamatkan anak dari berbagai potensi penyakit. Meski dilakukan pemeriksaan secara berkala, namun para guru dan orang tua diharapkan dapat memastikan kebersihan lingkungan dan pemenuhan gizi serta olahraga yang cukup bagi siswa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, KKT guna menumbuhkan semangat belajar dan rasa percaya diri serta kedisiplinan siswa. Pemerintah Muara Jambi pada tahun IKO akan bantu seragam sekolah bagi 500 siswa yang masuk kategori kurang mampu. Di tengah ketidakpastian pendapatan masyarakat dan upaya mengurangi kesenjangan sosial di antara siswa, pemerintah Kabupaten Muara Jambi pada tahun IKO menyiapkan bantuan seragam sekolah untuk para siswa. Bantuan tersebut untuk sekolah dasar berjumlah 300 siswa dan sekolah menengah pertama 200 siswa yang tersebar di 155 desa dan kelurahan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Jambi, Firdaus, mengatakan bantuan seragam berupa baju dan tas IKO diutamakan untuk para siswa yang keluarganya masuk kategori kurang mampu. Sejauh IKO, Disdikbud Muara Jambi masih melakukan pendataan untuk siswa penerima seragam. Selain dapat meringankan beban ekonomi keluarga siswa, bantuan seragam sekolah IKO juga mendukung pemataan pendidikan serta menumbuhkan semangat belajar dan kedisiplinan siswa. Bantuan seragam sekolah selaras dengan pancacita Bupati dan Wakil Bupati Muara Jambi, yaitu dengan tagline "Guru nyaman, siswa senang". Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kanti ribuan warga Kota Jambi dikeluarkan dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah pusat. Nah, Dinas Sosial Kota Jambi menilai warga yang dikeluarkan dari daftar penerima dianggap tidak lagi layak untuk menerima bantuan sebablah masuk kategori mampu. Sebanyak 17.000 warga Kota Jambi dikeluarkan dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK di tahun 2025. Mereka dianggap tak ada lagi layak untuk menerima bantuan kesehatan dari pemerintah pusat tersebut. Hal itu menyusul kebijakan Kementerian Sosial yang melakukan pembaharuan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, sehingga mereka yang tak ada lagi layak menerima bantuan langsung dikeluarkan dari data. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan, menurut data Terpadu Nasional, mereka telah dianggap mampu. Di antaranya mereka yang sudah bekerja di perusahaan serta perekonomian masyarakat yang sudah membaik. Secara otomatis, Kementerian Sosial berhak untuk menghentikan bantuan iuran jaminan kesehatan tersebut. Untuk PBI atau jaminan kesehatan yang dikeluarkan dari pusat, ini untuk semua penerima manfaat ini ada sudah tahun 2025 sudah dikeluarkan sebanyak atau tidak layakan sebanyak 17.000. Kota Jambi mendapatkan kuota 146.000 penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Pemerintahan Kota Jambi akan terus berupaya untuk mempertahankan kuota tersebut agar tak ada berkurang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kanti tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya di sub Teguh Turuk Batubara melintas di luar jam operasional. Tetaplah bersama kami di Berkabar Jambi. Terima kasih Belamunian Kanti sudah tertonggok di depan TV untuk menyaksikan kami berdua di Berkabar Jambi. Iya, betul benar lah. Selanjutnya ko Rahma. Ngapa? Batubara ko banyak yang melintas. Malam yo lah sesuai dengan jamnya. Tapi ada juga truk batubara ko yang melintas di siang hari. Degil juga opo yo. Ada yang degil Nah, padahal siang hari itu melanggar aturan Rahma. Iyo, ndak ada jam operasional dia dak. Seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Sawalangun kesal dan kecewa. Banyaknya truk angkutan batubara langgar jam operasional yang telah ditetapi. Disublah berikan teguran dan bakal lakukan tindak tegas bila melanggar terus.
Aktivitas dan pertambangan angkutan truk batubara yang melintas di ruas jalur lintas Sumatera dalam Kabupaten Sawangun dengan tujuan Bengkulu maupun Padang di malam hari menjadi keluhan masyarakat dan pengendara. Angkutan truk batubara bertonase puluhan ton tersebut selalu melintas dengan cara konvoi di dalam kota dan saat jam aktivitas malam sedang padat. Sementara di sore hari truk batubara banyak terparkir di bahu jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sawangun, Supriyanto mengatakan, pihak sudah memetakan sejumlah lokasi yang menjadi titik parkir ilegal dari truk batubara, terutama bahu jalan yang berada di Sri Pelayang dan Pulau Pinang, Kelurahan Sawangun Kembang. Kondisi itu sudah melanggar karena sesuai aturan truk batubara melintas dan keluar dari mulut tambang atau stockpile di atas pukul 20 atau jam 8 malam. Mereka harus keluar dari mulut tambang jam 8 dan saya sudah memerintahkan kabinettas untuk menegur bagi mobil-mobil batubara yang mendahului untuk melintas. Dinas Perhubungan melalui bidang angkutan darat telah diperintahkan memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada semua sopir agar mematuhi aturan dan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sawangun untuk melakukan tindakan karena menyebabkan gangguan lalu lintas dan keluhan dari masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Aksi pemerasan sopir truk di kawasan Simpang Gado-Gado Kelurahan Payo Selincah, Kota Jambi akhirnya terungkap. Polisi nangkap 4 pelaku yang telah berulang kali melakukan pungli dengan modus mengancam sopir. Polsek Jambi Timur berhasil mengamankan 4 orang pelaku pungutan liar yang kerap meresahkan sopir truk di kawasan Simpang Gado-Gado Kelurahan Payo Selincah, Kota Jambi. Mereka adalah Novian alias Novian Bontot, Teguh Salman alias Isal, dan Sahat Maruli Tua Sipayung. Keempatnya ditahan usai korban melaporkan aksi pemerasan yang disertai ancaman dengan barang bukti, rekaman video dan uang hasil pungli. Kapolsek Jambi Timur AKP Edi Mardi Siswoyo mengatakan para pelaku melakukan aksinya secara berkelompok saat malam hari dengan memberhentikan truk angkutan batubara atau CPO. Mereka mencari-cari kesalahan seperti tidak adanya jaring penutup lalu meminta uang dengan dalih biar aman lewat. Aksi Iko sangat meresahkan para sopir truk yang lewat di kawasan tersebut dan diharapkan dengan penangkapan para pelaku aksi pungli Iko dakdo terulang lagi. Kesempatan hari ini kami dari Polsek Jambi Timur merilis terkait dengan permasalahan ataupun kejadian yang dugaan tindak pidana di Simpang Gado-Gado. Jadi beberapa kali terkait dengan viral adanya pungli-pungli yang ada di daerah Simpang Gado-Gado. Keempat pelaku kini dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Asal TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ganti 4 orang pelaku pengedar narkoba dibekuk polisi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari tangan pelaku, petugas dapati 46,68 gram sabu dan sekok pil ekstasi. Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur balik menyingkap 2 kasus narkotika jenis sabu dan ekstasi. Dari kasus tersebut, 4 orang tersangka ditangkap dan mengamankan barang bukti sabu seberat 46,68 gram serta 1 butir pil ekstasi. 4 orang tersangka yang ditangkap merupakan pengedar. Terungkapnya 2 kasus tersebut berawal dari ditangkapnya tersangka Herianto, 29 tahun alias EI bin Mukhtar, warga Kecamatan Nipa Panjang, dan Sihen, 42 tahun alias Hen bin M. Yunus, warga Kota Jambi. Kedua ditangkap di RT 031 Kelurahan Kampung Singkep, Morosabak Barat. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti sabu siap edar seberat 20,33 gram. Barang haram itu dimasukkan dalam plastik lipo ukuran kecil. Dari pengembangan kasus muncul 2 tersangka baru yang menjual sabu kepada Haryanto dan Hen. Mereka adalah Sandi Pratama 30 tahun bin Samsul Bahri, warga Nipa Panjang, dan Muhammad Abbas 41 tahun bin M. Tahir,
warga Desa Lambor 2, Kecamatan Morosabak Timur. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sabu seberat 26,05 gram dan pil ekstasi warna kuning merek Super Mario Barat neto 0,35 gram. Petugas juga menyita telepon genggam dan 1 unit kendaraan roda 4 jenis minibus. Keempat tersangka pada saat Iko diinapkan di rutan Polres Tanjab Timur. Gegalo dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana kurungan seumur hidup dan denda 10 miliar rupiah. Mudah karena informasinya bahwasanya keberadaan penyuplainya ini ada di luar daerah Jambi. Nah, untuk data tersebut kita belum bisa buka karena masih dalam penyelidikan yang bekerja sama dengan tim IT Polda. Dan untuk pria yang kita amankan atas nama Kamik sendiri tidak ditemukan adanya barang bukti pada dirinya, kemudian kita laksanakan rehab dan menyerahkan kepada BMK Kabupaten Tanjung Timur. Penyidik akan mendalami keterangan yang muncul pada saat pemeriksaan untuk membuat terang peristiwa Iko serta mengetahui jaringan lintas mana yang dilakukan pelaku. Khalifa TVRI Jambi melaporkan. Demikianlah ketika berkabar Jambi pada hari Iko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Taufikur Rahman. Dan saya Rahmat Uzma bersama kabar kerja yang sedang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.